Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 IPA akan menjelaskan materi bab 1, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri secara masing-masing. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri Dwi Swanto dari kelas 8B nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Safi Fabrisam dari kelas 8B nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Ibrahim dari kelas 8B nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Sela Prasetya dari kelas 8B nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Kartika dari kelas 8B nomor absen 26. Materi yang akan kami bahas di dalam bab 1 ini mencangkup GLB, GLBB, Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Yuk simak penjelasannya. Apa yang dimaksud GLB? GLB adalah gerak lurus beraturan di mana suatu benda pada lintasan yang lurus pada setiap selang waktu yang sama. Benda tersebut menempuh jarak yang sama dan waktu yang sama. GLB kadang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti mobil yang melaju dengan kecepatan konstan. Rumus dari GLB yaitu S sama dengan V kali T. Keterangan S yaitu jarak yang dilambangkan sebagai M, dan V yaitu kecepatan yang dilambangkan sebagai meter per second, dan T yaitu waktu yang dilambangkan sebagai S. GLBB adalah gerak lurus berubah peraturan di mana sebuah benda bergerak pada lintasan dengan kecepatan tidak konstan atau berubah-ubah. Jenis GLBB ada dua, yaitu diperlambat dan dipercepat. GLBB ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apel yang jatuh dari pohonnya, menghentikan bola yang menggelinding. Rumus GLBB ada tiga, yaitu 1. VT sama dengan VO ditambah A ditambah T. 2. S sama dengan VOT ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. 3. VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Terangan VT yaitu kecepatan air dilambangkan dengan meter per sekon. VO yaitu kecepatan awal dilambangkan dengan meter per sekon. A yaitu percepatan dilambangkan dengan meter per sekon kuadrat. T selang waktu dilambangkan dengan S sekon. S jarak tempuh dilambangkan dengan M. Hukum Newton 1 adalah resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0. Benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Benda tersebut tidak akan bergerak jika tidak diberi gaya. Hukum Newton 1 ini juga disebut sebagai hukum inersia atau kelembaman. Hukum Newton 1 ini dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat akan memulai lari. Seorang pelari mengalami hambatan udara yang lebih kecil daripada daya dorongannya, sehingga pelari tersebut bisa berakselerasi. Rumus dari Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0. Keterangan sigma F sama dengan resultan gaya atau dilambangkan sebagai N. Hukum Newton 2 adalah percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya serta berbanding terbalik dengan masanya. Melalui hukum ini, gaya benda menjadi semakin besar ketika mendapatkan dorongan gaya searah laju arah benda tersebut. Sering kita temui pada kehidupan sehari-hari, contohnya waktu melempar batu secara vertikal ke atas. Awalnya batu melaju ke atas, lalu melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi. Rumus hukum Newton 2 ini yaitu sigma F sama dengan massa kali percepatan benda. EF dilambangkan dengan N. M adalah massa dilambangkan dengan kg. A adalah percepatan benda dilambangkan dengan meter per second kuadrat. Hukum Newton 3 adalah suatu benda memberi gaya pada benda lain. Benda yang mendapatkan gaya itu akan memberikan gaya yang besarannya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arah yang akan berlawanan. Dari hukum ini diketahui tiap aksi berkonsentrasi memunculkan reaksi, atau bisa dikatakan ada sebab dan akibat.
Hukum Newton 3 ini bisa kita lihat pada saat senapan yang ditembakkan mengakibatkan peluru terdorong keluar dari senapan. Selain itu, gaya bahan bakar roket menyebabkan roket terbang ke atas dan terbang ke angkasa. Rumus dari hukum Newton ini adalah F faksi sama dengan reaksi. F adalah gaya dilambangkan dengan N, M adalah massa benda dilambangkan dengan kg, A adalah percepatan dilambangkan dengan meter second kuadrat.